Hoho, kembali lagi bersama Mimin di sini. Tokyo Revenger adalah anime yang sangat populer sejak episode pertamanya dirilis. Ya, bisa dibilang tahun ini adalah tahunnya Tokyo Revenger cuy. Mimin yakin kalian sudah menyaksikan bagaimana cerita ini berakhir dengan begitu kentangnya untuk season pertamanya. Mimin sendiri begitu menikmati episode demi episode, arc demi arc, dan villain demi villainnya. Dan kali ini Mimin akan membahas salah satu villain yang menurut Mimin adalah villain yang cukup keren cuy. Dan pembahasan ini mungkin akan cukup panjang, jadi jangan lupa siapin kopi cuy. Kisaki Teta. Salah satu alasan kenapa Mimin menyukai karakter ini adalah dari segi pemikirannya, dimana dia, Kisaki Teta, menjadi salah satu tokoh antagonis di Tokyo Revenger. Kisaki sendiri menjadi satu-satunya karakter antagonis yang bisa dikatakan tidak memiliki kemampuan bertarung yang hebat cuy, jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh antagonis lainnya seperti Kiyomasa, Osanai, Hanma, atau yang lainnya. Kisaki sendiri digambarkan dengan sosok pria yang dandanannya sedikit nyentrik, dengan rambut jabrik dan kacamata yang menurut Mimin gak cocok dan malah terlihat aneh. Tapi yang membuat Kisaki menjadi tokoh antagonis paling berpengaruh di Tokyo Revenger adalah bagaimana dia merencanakan sesuatu untuk mendapatkan tujuannya tapi tanpa turun tangan secara langsung. Walaupun di animenya kita belum tahu motif dari Kisaki. Yang bisa kita lihat dari animenya bahwa kita tahu Kisaki berencana untuk menjadi orang nomor 2 di geng Toman. Loh Min, kok nomor 2? Kenapa nggak nomor 1? Nah, inilah kerennya Kisaki cuy. Ya, karena dari apa yang Mimin perhatiin dari anime maupun manganya, dia, Kisaki Teta, memang nggak menarget posisi pemimpin cuy. Kisaki berpikir bahwa posisi itu akan membatasi pergerakannya dan membuat lawan lebih waspada untuk menghadapi semua rencana yang dibuat oleh Kisaki. Karena itulah Kisaki menginginkan posisi 2 di geng Toman. Dan sebenarnya bukan karena geng Toman cuy, tapi karena adanya Maiki di geng Toman. Ya, bisa dibilang di geng manapun asalkan Maiki yang jadi pemimpinnya. Tentu saja karena Kisaki melihat potensi yang ada pada Maiki dengan kekuatan bertarung yang hebat serta karisma seorang pemimpin. Kisaki akan mendapatkan semuanya di masa depan. Contohnya seperti di masa 12 tahun setelah masa SMP-nya, di mana Kisaki berhasil menjadi orang nomor 2 di geng Toman setelah kematian Baji maupun kematian Draken berkat rencana dari Kisaki. Dia benar-benar bisa melakukan apapun, bahkan membunuh tanpa mengotori tangannya, dan membuat polisi tidak dapat menangkapnya dengan mudah. Rencana Kisaki adalah membuat konflik dengan geng Toman, kemudian menyusup sebagai anggota dari geng Toman. Skenarionya seperti ini. Pada awalnya Kisaki menemui Bang Osanai, yang saat itu bukanlah ketua dari geng Mobius. Bahkan Mobius sendiri belum ada cuy pada waktu itu. Kemudian Kisaki menawarkan uang dan jabatan sebagai pemimpin di geng Mobius. Osanai dengan polosnya menerima tawaran yang diberikan oleh Kisaki. Dan inilah alasan Kisaki dapat dengan mudah mengontrol tindakan dari Osanai. Ya, kayak pion catur gitu cuy. Kisaki berencana membuat konflik antara Mobius dan Toman. Dan yang menjadi target pemicunya adalah anggota Toman, yaitu Pahchin. Yang kita tahu Pahchin adalah orang yang bodoh dan hanya menyelesaikan masalah dengan pertarungan. Dengan begitu akan sangat mudah untuk menciptakan konflik antara Mobius dan Toman, yang sebenarnya menurut Mimin rencana ini belum sempurna. Karena dari segi kekuatan di atas kertas, Toman akan sangat mudah mengalahkan Mobius pada saat itu.
Tapi tepat saat rencana itu dijalankan, berpapasan dengan kejadian Kiyomasa yang memiliki dendam terhadap Draken. Dan kemudian dengan mudah Kiyomasa dihasut untuk menyerang Draken saat pertarungan melawan Mobius. Ya, Draken bukan berarti lemah cuy, tapi karena saat itu Kiyomasa menggunakan baju dari geng Toman, Draken menganggap bahwa Kiyomasa bukanlah sebuah ancaman. Ya, menurut Mimin ini adalah rencana yang sangat epik cuy. Dan yang lebih kerennya lagi, saat itu masih belum ada yang mengetahui bahwa otak dari perselisihan Mobius dan Toman adalah Kisaki. Rencana kedua. Rencana pertama Kisaki sebenarnya nggak bisa dikatakan gagal seutuhnya. Karena dari rencana pertamanya Kisaki memiliki keuntungan untuk menjadi anggota geng Toman walaupun bukan orang nomor 2. Ya, yang kita tahu bahwa dari rencana pertamanya yang menjadi korban adalah Pahchin yang harus masuk penjara karena menusuk Kosanai. Kisaki menawarkan pada Maiki bahwa ia akan mengeluarkan Pahchin dengan syarat yaitu mengangkat Kisaki menjadi kepala skuad ketiga yang ditinggal oleh Pahchin. Saat itu Baji tidak sengaja mendengar penawaran dari Kisaki kepada Maiki cuy. Jadi bisa dikatakan rencana Kisaki ini menjadi tidak sempurna, atau memang Kisaki tahu bahwa Baji mendengarkannya. Lalu Kisaki sengaja memancing Baji agar Baji mengincar dirinya. Jika Baji ingin mengincar Kisaki, maka mau tidak mau Baji harus keluar dari geng Toman. Dan ia juga masih memiliki urusan dengan Kazutora yang sudah keluar dari geng Toman sebelumnya. Kemudian rencana pun berjalan dengan baik. Kisaki diangkat menjadi ketua skuad ketiga di geng Toman. Dengan anggota skuad ketiga yang lama ditambah dengan anggota Mobius yang jika ditotal jumlahnya sekitar 50 orang. Ini membuat Kisaki memiliki pasukan paling banyak dibandingkan dengan anggota skuad lainnya. Dan epiknya lagi, walaupun Baji mengetahui rencana dari Kisaki, tapi Baji tidak mampu membuktikan kebusukan dari Kisaki. Setelah Kisaki mempersiapkan langkah-langkah dari rencananya, kita diperkenalkan oleh karakter bernama Hanma. Ini cukup mengejutkan karena Hanma mendeklarasikan perang dengan Toman versus Valhalla, di mana Hanma sebagai wakil ketua. Dan Mimin yakin pasti kalian yang hanya ngikutin animenya berpikiran bahwa Kisaki adalah ketuanya. Tahan imajinasi kalian dan kita lanjut ke rencana Kisaki cuy. Perang antara Toman dan Valhalla pun dimulai dengan Toman yang bertujuan untuk membawa kembali Baji, juga untuk menghajar Kazutora yang berkhianat kepada Toman. Di sini kita mengesampingkan Kazutora dan langsung ke titik poinnya, yaitu Baji cuy. Secara perhitungan Toman harusnya bisa dikalahkan karena jumlah anggota geng Toman berada jauh di bawah Valhalla. Dan rencana ini pun dimulai, di mana Maiki harus menghadapi Kazutora dan 2 petarung dari geng Valhalla. Jadi 1 versus 3 cuy. Sampai di sini rencana Kisaki berjalan dengan sangat baik. Ya, walaupun Maiki dapat mengalahkan mereka bertiga termasuk Kazutora, namun Maiki tidak dapat bergerak setelah sebelumnya kepala Maiki dihantam besi oleh Kazutora, yang secara otomatis semua anggota Valhalla mengincar Maiki dalam waktu bersamaan. Tetapi tiba-tiba datanglah sang pahlawan, yaitu Kisaki Teta. Ia mengambil alih panggung utama dan mengatakan akan melindungi sang ketua. Hal ini membuat semua anggota dari geng Toman kagum terhadap Kisaki, termasuk Draken. Bahkan Draken pun mempercayakan Maiki kepada Kisaki, dengan harapan Kisaki akan mendapatkan pengakuan dari Maiki. Rencana Kisaki nggak berhenti sampai di sini cuy. Dari awal Mimin sudah mengatakan bahwa Kisaki mengincar posisi nomor 2 di geng Toman. Menurut Mimin, jika Kisaki hanya ingin agar mendapat pengakuan, Kisaki cukup membantu Toman mengalahkan Valhalla. Tetapi Kisaki tidak akan menjadi orang nomor 2 di geng Toman.
Selain karena masih ada Draken dan Mikey yang masih belum dapat dikendalikan. Jadi Kisaki butuh semacam pemicu bagaimana caranya untuk membuat Mikey jatuh kepada jalan kejahatan agar dapat dikendalikan. Dan disinilah peran dari Baji. Kenapa Baji dibiarkan mendengar pembicaraan antara Mikey dan Kisaki waktu itu? Saat Toman versus Valhalla, Baji mengalahkan 50 anggota Toman dan hampir membunuh Kisaki. Namun Baji tidak dapat melancarkan serangan terakhirnya ke arah Kisaki dikarenakan Baji pingsan setelah kehilangan banyak darah akibat luka tusuk yang diterimanya dari Kazutora. Di sini rencana Kisaki benar-benar sukses jika Baji mati oleh tusukan Kazutora. Ini sebagai pemicu kemarahan Mikey, kemudian Mikey akan membunuh Kazutora dan Mikey akan jatuh ke jalan kejahatan cuy. Namun dugaan Kisaki meleset. Baji tidak mati setelah menerima luka dari Kazutora. Kemudian Baji menghentikan amarah Mikey terhadap Kazutora dengan cara menusuk dirinya sendiri. Bahkan Mikey memaafkan Kazutora untuk menghormati perkataan terakhir dari Baji. Dan setelah itu mental Mikey pun kembali normal. Kisaki tidak terbukti berkhianat ataupun menjadi dalang peperangan antara Toman dan Valhalla karena yang mengetahuinya hanya Baji, Chifuyu, dan Takemichi. Dan tentu saja kejahatan Kisaki masih belum dapat dibuktikan untuk menendang keluar Kisaki dari geng Toman. Kisaki masih dapat melancarkan rencana berikutnya untuk menguasai geng Toman dan mengendalikan Mikey cuy. Nah, itu adalah part pertama pembahasan mengenai kisah dari Kisaki. Untuk part keduanya akan ngebahas akhir dari perjalanan hidup Kisaki cuy. Gimana pendapat kalian? Dan jangan lupa di like videonya cuy.